D, 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 D. Ade, 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 ade. D, ade, 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 ade. Mau tidur. Mana Fahmi deh? Nggak tahu. Masih guring kayaknya. Padahal ini kayaknya pas pulang habis sama kamu tuh tidur juga. Lagi tidur itu Ki. Kapan lagi? Hari Minggu bangun jam 7 ya kan? Bujur. Harus hidup sehat, harus hidup sehat. Enggak, hidupmu sudah rusak. Iya kemarin tuh ke Tenggarong dianya nemani bosnya. Loh, enggak sama Ikam kan deh? Enggak, habis pulang dari sama aku. Apa Tenggarong ini dianya. ribut? Oh, pantas. Habis itu lanjut tidur Kenapa? kayaknya. Mil, aku dengar pesawat jatuh, Mil.
Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan lanjut diskusi tentang story map. Nanti juga tugasnya terkait dengan story map juga, seperti yang sudah saya sampaikan di akhir perkuliahan seminggu yang lalu. Dan sebenarnya story map ini juga mungkin sudah Anda pernah lihat beberapa kali. Nah, di sini kita akan lihat lebih detail lagi seperti apa sih story map tersebut dan apa efek atau impact-nya story map buat orang yang menggunakannya atau sebagai pengguna sistem informasi yang modelnya seperti story map itu nanti akan dapat insight apa dari situ. Story map ini dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin kalau dengan kata-kata aja itu nggak dapat gitu ya, agak susah untuk dibayangkan. Misalkan kita mau cerita yang ada di belahan ya gitu, di mana sih itu Sumatera atau Pulau Sumatera. Kalau kita cuman Pulau Sumatera itu ada di negara Indonesia ada di belahan bumi di benua Asia misalkan seperti itu, atau berada di mana gitu atau dekat dengan itu kan tidak apa ya visualisasikannya. Tapi kalau kita menggunakan langsung maka itu akan sangat mudah yang kita tuju cerita kita atau dalam informasi kita. Nah, ini juga sebenarnya cara sederhana untuk menyampaikan kepada orang-orang tertentu yang agak susah untuk jelaskan dengan deskripsi. Ada teman saya ketika dia ditanya tempat asalnya, kan dia orang Samarinda ya, ditanya di mana sih tempatnya Pak dosen gitu. Mahasiswanya nanya, ini mahasiswanya di luar negeri sana nanya, dia menanyakan di mana sih tempat. Nah, dosen ini teman saya tadi tuh tadinya dia kan setiap kali dia bercerita dia selalu menyampaikan tempatnya di Indonesia, kemudian ada di pulau sebelah mananya Pulau Kalimantan, itu agak repot. Jadi pada satu titik akhirnya teman saya ini Kalimantan Timur. Begitu ada mahasiswanya nanya, Bapak itu asalnya dari mana sih? Dia langsung nunjuk ke peta. Nih kamu lihat nih, ini Samarinda. Nah, saya asalnya dari sini. Jadi seperti itu. Karena kebanyakan orang Australia hanya lebih kenal Bali daripada Indonesia ya. Jadi kalau kita bilang Indonesia tuh ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, mereka kadang bingung di mana itu Kalimantan, di mana itu Sulawesi. Tapi kalau kita langsung perlihatkan peta atau globe gitu, bola dunia, terus kita tunjuk lokasinya, nah itu akan jauh lebih mudah orang-orang tadi untuk mengetahui, oh ternyata Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan itu ada di situ gitu. Nah itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan informasi. Jadi digabung ya, dikombin antara deskripsi atau narasi dengan gambar geografi gitu ya. Jadi story map ini modelnya seperti itu. Jadi antara deskripsi atau naratif dengan kondisi geografi ataupun peta itu bisa kita jadikan sesuatu dalam bentuk story map. Nah, story map ini berarti di dalamnya ada sekumpulan informasi yang mau kita organize atau mau kita kelola agar nanti informasi ini akan memudahkan orang yang menerima informasi tadi. Ya, kita bisa buat story map. Ini ada gambar di sebelah kanan
kalau kita mau bikin story map, kita bisa buat dengan, ya anggap aja ini wizard ya, ini fitur yang ada di ArcGIS. Kita bisa create story map dengan menggunakan fitur ini. Jadi kita bisa bikin cerita baru dengan memanfaatkan ArcGIS story map. Di situ kita bisa menceritakan ada event apa, ada isu apa, ada tren atau ada pattern. Kalau kemarin kan kita sudah lihat tuh pattern gunung berapi itu seperti apa. Ternyata gunung berapi yang ada di Indonesia itu membentang dari Sumatera sampai dengan Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, itu kecenderungannya atau patternnya berada di bagian selatan Indonesia. Nah, kita juga bisa menggabungkan dengan informasi lainnya, ada teks, ada foto, dan yang lain-lain. Kemarin Anda juga sudah lihat di story gunung api paling aktif di muka bumi. Kita bisa lihat di situ ada foto-fotonya, bahkan ada ilustrasinya. Nah, kita juga bisa membuat story map ini menjadi ke beberapa level pengguna, mulai dari penggunaan yang general, artinya semua orang bisa mendapatkan informasi, atau buat spesifik hanya orang-orang yang tingkat pengetahuan tentang geografi, tentang kondisi geografinya itu sangat tinggi lah, anggap seperti itu, high level gitu. Kita juga bisa buat seperti itu. Jadi bukan hanya buat general atau buat keperluan semua kalangan, tapi kita bisa spesifikasikan. Nah, toolsnya kita dengan ArcGIS Story Map. Kadang ya bisa juga kita nggak perlu ada analisisnya di dalamnya. Biasanya kalau ada analisis, audiensnya yang tadi ya, khusus untuk khusus misalnya. Nah, kebetulan ini cloud based, jadi Anda tidak perlu repot menginstal software, cukup ada browser, kemudian Anda bisa buka ArcGIS Story Map, nanti Anda buat dengan ArcGIS Story Map. Segampang itu. Apa saja yang bisa kita sampaikan lewat story map? Pertama, menjelaskan tentang kondisi suatu tempat. Kita bisa sampaikan, oh tempat itu merupakan tempat terdingin yang ada di muka bumi, misalkan ada di bagian utara dari Rusia, kemudian dia dekat dengan kutub utara, ya pasti kalau sudah dekat kutub utara itu adalah tempat yang dingin. Kita bisa menjelaskan itu dengan story map. Kemudian kita juga bisa membuat story map ini campaign atau untuk kegiatan kayak di ceng.org gitu ya, campaign lah, kita mau mengkampanyekan apa di situ. Nah, ini contoh tentang yang di Vietnam ya, ini tentang wabah plague ini, wabah ya. Mungkin sekarang kalau kita sedang ada pandemi COVID, kita juga bisa bikin story map yang menjelaskan tentang keberadaan wabah COVID-19 misalkan di Kalimantan Timur yang sempat beberapa waktu yang lalu cukup mengkhawatirkan, semua daerah itu berwarna merah ya. Kalau kita lihat di mapnya, sebentar, masih ada nggak ya mapnya? Sebentar, coba saya cari.
ini contohnya kapan hari ini sempat warnanya merah semua. Jadi bahkan mungkin kalau untuk ukuran kayak Balikpapan, Kukar, Samarinda mungkin juga sempat beberapa kali termasuk, merahnya sudah tua banget. Nah ini kalau kita kasih deskripsi segala macam ya bisa dibilang ini jadi story map ya. Ini ya sistem informasi geografis juga karena kita bisa lihat sebaran tiap kabupaten kota terkait dengan pandemi COVID itu seperti apa. Ini juga pop-up-nya ya. Kukar berapa yang dirawat, berapa yang meninggal, kemudian juga berapa yang sudah sembuh dan suspek atau yang dicurigai terjangkit COVID ada berapa. Nah ini termasuk dalam sistem informasi geografis. Dan kita bisa bikin sebenarnya story map-nya kalau kita buat sequencing gitu ya, mulai dari awal pandemi, kemudian berjalan trendingnya, kemudian mungkin ada second wave, ada peningkatan pada saat second wave dibanding dengan first wave-nya seperti apa. Itu kita bisa bikin story map-nya seperti itu. Kemudian reveal pattern, ini yang kita lihat kemarin. Kita lihat kemarin pada saat kita melihat story map tentang gunung api yang ada di berbagai macam belahan dunia. Kita bisa lihat patternnya, kita bisa lihat polanya, gunung api itu membentang di selatan kepulauan-kepulauan Indonesia. Kemudian begitu sampai Nusa Tenggara Timur atau Timur Timur atau Timor Leste, itu naik ke atas ke arah utara sampai dengan Sulawesi, Maluku, terus ke arah Filipina. Itu kita bisa lihat pattern. Dan ternyata di bawahnya ada pertemuan dua atau lebih lempeng tektonik. Kemudian yang berikutnya presenting naratif. Kita bisa menjelaskan sesuatu, misalkan kita mau bikin tour atau kita mau, ya kayak tadi ya, kita menjelaskan keadaan pandemi COVID yang ada di Kalimantan Timur. Nah, itu juga kita bisa pakai story buat menyampaikan bahwa setiap daerah sekarang kondisinya tidak sama. Ada yang masih merah, ada yang sudah kuning, ada yang jingga. Nah, itu kan menarik ya kita sampaikan dengan visualisasi seperti itu. Kita bisa mengkomparasikan lah antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya dengan menggunakan story map. Nah, kemudian kita juga bisa memvisualisasikan kondisi negara-negara tertentu atau visualizing the world. Nah, di sini cuma ingin menyampaikan bahwa setiap daerah itu atau setiap negara itu punya tumbuhan yang menarik, spesimen yang unik, misalkan terkait dengan lokasi tersebut. Nah, kita bisa sampaikan itu juga dalam bentuk story map. Nah, kalau di sini kita juga bisa sampaikan dalam story map ini, kalau ini dicontohkan ini, ada perayaan-perayaan tertentu, misalkan perayaan Halloween gitu, atau kalau misalkan Indonesia lebih ke arah perayaan keagamaan, misalkan kita mau lihat Lebaran, kita bisa bikin story map tentang Lebaran. Ternyata Lebaran di setiap kota atau setiap suku itu beda-beda. Bisa jadi juga kalau kita lihat dalam cakupan negara itu beda-beda. Misalkan di Indonesia kalau Idul Fitri habis sholat Id ya, pastinya Idul Fitri kebanyakan kelihatan perayaannya habis sholat Id, karena kalau sholat Idnya sama semua. Tapi habis sholat Id itu ternyata di Indonesia beda-beda. Ada yang kalau tradisi di Pulau Jawa kebanyakan habis sholat Id pada ke kuburan atau nyekar ke keluarga yang sudah meninggal. Nah, kalau misalkan kecenderungannya begitu habis sholat
saling mengunjungi atau silaturahmi ke sesama keluarga atau tetangga. Nah, kalau di negara lain mungkin seperti di Saudi Arabia, kalau habis sholat id ya sudah habis kayak aktivitas biasa. Di sana mungkin tidak terlalu ramai. Kalau yang ramai di negara-negara Jazirah Arab itu biasa setelah sholat id untuk hari raya Idul Adha. Jadi kalau di sana lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitrinya. Karena memang hari bersenang-senangnya itu justru ada di Idul Adha. Libur lebih lamanya juga ada di Idul Adha. Nah, itu yang kita bisa ceritakan. Ternyata perayaan-perayaan keagamaan ternyata tiap negara itu beda-beda. Misalkan tiap negara mungkin juga akan beda-beda. Nah, kalau di sini contohnya Halloween, mungkin di tiap negara akan beda-beda. Ada yang bilang ini Festival of Death atau festival kematian, ada ya macam-macam. Kita bisa lihat model-model perayaannya berbeda-beda di setiap belahan bumi. Ini kita bisa ceritakan dengan menggunakan story map. Apa yang kita harap dengan penggunaan story map atau storytelling map, atau kita bikin sistem informasi geografi di mana ada audiens khusus atau ada audiens yang sifatnya general yang kita sasar dengan penggunaan sistem informasi geografis kita. Pertama pastinya kita ingin mendapatkan perubahan dari orang yang melihat atau menginfluence, mempengaruhi. Kita ingin merubah opini dari orang yang melihat sistem informasi tersebut. Atau minimal kita bisa, kalau kita lihat seperti ini, kan Kutai Kartanegara gitu, atau Samarinda lah, Dari sini kita kan pasti akan, maksudnya kalau orang waras yang ngelihat ini, ternyata yang meninggal banyak ya, yang meninggal sudah 300-an. Artinya apa? Artinya kita membuat orang yang membaca ini atau melihat informasi ini itu lebih aware, lebih peduli bahwa ternyata COVID itu memang punya impact yang cukup besar. Enggak, angkanya memang besar, tapi ternyata yang meninggal itu tidak sebanyak yang di Samarinda. Kalau kita lihat di Samarinda, angka Samarinda mungkin lebih kecil daripada Tenggarong, tapi ternyata yang meninggal itu cukup banyak, meninggal sampai dengan 300-an. Ini membangun awareness atau membuat kesadaran kita untuk hidup lebih sehat atau menjaga protokol kesehatan itu jauh lebih penting agar tidak timbul korban jiwa yang lebih banyak. Jadi salah satu fungsi dari storytelling with map atau story map itu ya paling baik kalau menurut saya menimbulkan awareness, kepedulian kita, termasuk ya kita peduli dengan lingkungan. Misalnya kalau diceritakan tentang berbagai macam hewan yang mulai punah atau mulai sirna di muka bumi, atau mungkin kalau kemarin Anda lihat beberapa gunung api yang cukup aktif, ya pastinya kita akan lebih mawas diri, lebih aware tentang bencana yang bisa ditimbulkan oleh gunung api. Nah, kemudian siapa yang bisa membuat, siapa saja bisa membuat story map, bukan hanya anak-anak di geografi atau anak-anak yang memang kuliah di program studi yang terkait dengan penggunaan data-data geografi atau geospasial, tapi setiap orang bisa menggunakan story map. Nah, di bawah-bawah ini adalah contoh-contoh story map ya. Ini yang menarik yang di tengah nih. Lucunya yang bikin story map tentang earthquake atau gempa bumi yang terjadi pada saat pemadam kebakaran. Ini si Henry Mitchell ini adalah pemadam kebakaran yang sedang bertugas pada saat
gempa bumi yang terjadi di San Francisco pada April 18 tahun 1906. Nah, setelah 100 tahun kemudian cucunya yang bikin story map tentang kebakaran-kebakaran yang terjadi. Jadi kalau dilihat mungkin habis gempa bumi ternyata kebakaran yang terjadi itu sangat banyak sekali. Nah, di sini kan bisa timbul kewaspadaan ya, awareness kita bahwa ternyata petugas pemadam kebakaran itu bisa sangat vital ketika terjadi kebakaran yang sangat banyak. Kalau misalkan kita berharap dengan jumlah petugas yang ada seperti itu aja mungkin nggak cukup. Nah, ini juga kalau kita bisa merindukan awareness untuk kebakaran sudah mulai tinggi, sudah mulai baik, di mana banyak sekali ada relawan-relawan kebakaran yang bisa jadi mereka bisa menjangkau tempat kebakaran lebih cepat. Nah, kalau misalkan Samarinda terjadi kebakaran yang cukup banyak atau serentak seperti ini, tentu saja bisa ditanggulangi dengan jauh lebih cepat karena awareness dari masyarakatnya timbul. Ya mungkin bukan karena ini ya, bukan karena story map, tapi ya mungkin di Samarinda ada faktor yang lain. Kemudian apa saja sih cerita yang ingin Anda sampaikan dalam story map? Anda bisa menyampaikan dalam bentuk tour seperti ini, berbagai tempat yang mau dijelajahi misalkan dalam suatu kota. Kemudian Anda juga bisa membuat gitu. Di dalamnya bisa Anda buat berbagai macam ilustrasi, video, image, dan yang lain-lain. Kemudian cascade juga bisa sampaikan story map dalam bentuk cascade. Nanti bentuknya ya cascade gitu ya, ada bagian-bagian dari map yang ingin Anda sampaikan kepada user. Jadi user bisa scrolling setiap map dalam page per page gitu. Kemudian kita juga bisa buat dalam bentuk series seperti nanti ada tab-tabnya gitu, kita klik tabnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau kalau kemarin yang volcano yang Anda masih ingat kemarin, itu bentuknya juga sebenarnya mirip dengan series ya, dari atas sampai bawah, di susunnya dia scrolling dari atas sampai bawah. Kemudian kita juga bisa bikin map kita ini crowdsource. Jadi kita ajak orang-orang lain untuk berkontribusi atau bergabung dalam pembuatan story map kita. Misalkan apa ya contohnya, map banjir misalkan, atau kalau sama lagi banjir gitu kita bisa saling kontribusi kondisi banjir di masing-masing kelurahan atau kecamatan atau di tingkat RT. Asal sharingnya dalam map kita ini kita open. Kemudian kita mau bikin venue-venue atau tempat-tempat yang menarik, misalnya ini seperti di Google ya, itu kita bisa bikin pin-pin seperti itu, kemudian itu ada tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi atau ada aktivitas apa yang bisa kita lakukan di tempat tersebut, misalkan mau kulineran atau mau melakukan aktivitas outbound dan yang lain-lain, kita bisa bikin dalam bentuk story map shortlist. Nah, ini juga kita bisa bikin story map ini komparasi. Jadi kita compare peta, mungkin peta sebelum kejadian dan sesudah kejadian, atau peta dari 1000 tahun yang lalu, peta sekarang kita bisa buat dalam bentuk story map spyglass. Kemudian yang paling basic kita bisa, ya ini yang paling sederhana lah. Sebenarnya kalau kita lihat
Kalau kita lihat ini tadi ya, ini sebenarnya tergolong dalam story map yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan ke kondisi map atau mapping dari kondisi COVID-19 yang ada di Kalimantan Timur, nah ini tergolong dalam story map yang sederhana. Untuk membuat story map cukup mudah. Pertama kita mau buat, pertama kita pikirkan dulu ya, idenya itu mau bikin story map yang seperti apa, atau Anda ingin menyampaikan apa. Terus audiensnya siapa? Ya kalau yang pertama kan Anda tadi sudah mempelajari ya, apa saja sih story map itu bisa dipakai buat apa. Nah, kalau Anda sudah tahu Anda mau bikin story map, sekarang pikir dulu Anda mau bikin story map tentang apa nih. Kemudian siapa usernya, siapa audiensnya. Setelah itu Anda bisa gambarkan atau Anda deskripsikan sedikit, entah itu di kelas atau dalam coret-coret di gambar gitu. Idenya ini mau seperti apa. Setelah Anda jabarkan ide Anda tersebut, baru Anda pilih salah satu template yang ada di dalam Esri. Kemudian selanjutnya Anda tinggal ikuti instruksi yang ada di situ, yang ada di dalam template tersebut. Kalau Anda sudah selesai, kemudian Anda save, Anda bisa share story map Anda. Atau kalau mau Anda promosikan, baik itu lewat Twitter atau lewat Facebook atau lewat IG, itu juga bisa Anda lakukan sharingnya lewat sosial media, atau mau lewat WhatsApp juga boleh. Nah, nanti Anda bisa subscribe atau Anda bisa melihat berbagai macam story map yang ada di Esri ini dengan link ini. Anda bisa lihat di sini nanti. Oke, mungkin untuk story map ada yang ingin ditanyakan? Terkait story map? Yang bisa Anda kerjakan, saya kirim di kolom chat dan di WhatsApp group. Kita tidak ada UTS, yang jelas Anda selesaikan semua tugas Anda. Saya tunggu, ini kan masih ada waktu ya kuliah. Story map ini bisa Anda selesaikan dalam jangka waktu yang cukup cepat. Sebentar saya share ulang. Nanti Anda ambil lesson yang terkait dengan mapping and visualization ini. Kemudian formatnya web course. Pilih yang free saja. Nah, ini ada telling stories with Gizmap. Silahkan ini nanti Anda kerjakan. Durasinya 1 jam. Jadi seharusnya sih setelah perkuliahan ini 8.30 ya sekarang waktu Wita. Anda kuliahnya kan sampai dengan jam 10 kalau saya nggak salah sih. Sekitar 2 jam lah. Jadi silahkan Anda selesaikan, kemudian Anda kumpulkan di link yang sudah saya berikan. Ya, ini sebagai salah satu bagian dari UTS Anda. Selamat mengerjakan. Lewat dari jamnya nanti sudah saya untuk submit tugasnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.